Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat motor, ketemu lagi nih kita nih. Jadi ini sama Ninja R yang kemarin kita pakai touring. Dan ini sekarang alhamdulillah sudah ada di sini untuk kita kupas tuntas karena kemarin terlalu terburu-buru untuk kita detailin dari motor ini. Jadi motor yang luar biasa yang sebelumnya dikasih judul juga motor paling nyaman karena memang nggak pegel, asik, tarikan juga luar biasa. Jadi kemarin waktu touring ini persis adanya di belakangnya R6N. Jadi tarikannya bisa ngikutin dari R6N itu sendiri. Jadi luar biasa. Dan kemarin waktu touring awal-awal ini enaknya di mana atau enaknya nggak di mana? Nggak enaknya di mana? Jadi enaknya itu tarikannya memang luar biasa. Waktu dites di kota wisata itu 140 ya. Waduh, mohon maaf ini. Jadi ngetes di kota wisatanya 140, tapi habis itu kabel speedometer copot. Jadi waktu touring kabel speedometernya nggak ada. Jadi bener-bener langsung copot karena mungkin nggak kuat apa kaget karena ini motor memang baru jadi, teman-teman semua, baru di restorasi, tapi restorasinya nggak disesuaikan dengan warna sebelumnya, warna aslinya, karena warna aslinya ini hitam. Oke, kita lanjut, kita ke bagian depannya nih, teman-teman. Nah ini sobat motor, jadi di depannya ini standar-standarnya Ninja SS memang, tapi luar biasa ini juga sudah mumpuni banget, enak banget untuk dilihatnya. Jadi untuk speedometernya juga enak. Jadi kalau misalnya dia oil, bensin kalau misalkan sudah mau habis itu nyala yang merah di sini. Dan olinya juga kalau mau habis, oli sampingnya itu juga nyala. Dan ini kilometernya baru 13.000. Memang kata si pemiliknya ini waktu beli kilometernya baru 11.000. Dan ketika dibongkar mesinnya semuanya, ini mesinnya masih ada centang-centangan dari pabrik. Luar biasa, halus banget. Nah ini untuk di bagian depannya, di sini dia pakai pengeremannya Brembo RCS 15. Karena memang fungsinya dari Brembo RCS 15 ini luar biasa. Ini bagus sekali memang, tapi cuman apa namanya, ngerogoh kocek yang luar biasa. Mau sih punya, cuman luar biasa. Nah untuk gripnya ini pakai Puig. Puig ini enak untuk pakai sarung tangan ya, karena ini medium. Jadi ketika pakai sarung tangan dia enak banget. Cuma kalau untuk nggak pakai sarung tangan dia agak perih. Jadi mungkin kalau nggak pakai sarung tangan belinya yang soft aja. Nah ini pakai tabungnya Big Brembo dan ini pakai Rizoma. Spionnya juga standar, udah cukup untuk ngeliat ke belakang. Semua saklar-saklar ini masih original. Terus ini juga bandelnya original. Kabel apa namanya, gas spontan ini ya. Ini gas spontan nggak sih? Atau kabel gasnya juga masih original. Nah di sebelah kiri memang dipercayakan untuk Ako 1 karena walaupun apa namanya tuh, per couplingnya itu sudah pakai Daytona, tapi kalau udah pakai Ako 1 itu berasa ringan aja, enak. Dan untuk bagian lampunya ini pakai Daymaker. Jadi bagi teman-teman yang mau motornya yang model laki begini, jadi kalau mau pakai keterangannya udah nggak salah, pilihnya Daymaker aja. Harganya mungkin bisa di bawah dari yang produk-produknya original bahkan gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan awet. Dia juga sebenarnya udah ada sen di kanan kirinya, udah sen. Cuman tetap kita percayakan sen ke sennya Ninja SS. Oke, kita lanjut di bagian bawahnya nih teman-teman. Nah ini ada kaliper Brembo 4 pin ini ya. Tapi bagi saya ini kepakeman rem depannya. Jadi dengan komposisi apa namanya, master remnya Brembo RCS 15, terus ini pakai aksial Brembo aksial 4 pin. Jadi dan ini juga pakai disnya 320 mm ukurannya VND. Itu pakemnya luar biasa banget. Bagi saya bahkan ini kepakeman, terlalu gigit. Karena bahaya juga ketika kita lagi tangan kiri istirahat, terus tiba-tiba ngerem mendadak, itu bisa kebalik ya. Dan ini juga pakai apa namanya, masih cadangan karena kita nyari susah banget untuk esensi. Jadi pakainya masih pakai stainless steel. Dan untuk pelek masih dipercayakan ke pelek punyanya Ninja RR diganti. Jadi dua-duanya ring 17 karena bawaannya Ninja R ini kan depannya 17, belakangnya 18. Susah nyari bannya. Jadi kalau mau banyak bannya ganti yang 17 dan itu masih dipercayakan di NK-nya punyanya Ninja RR. Itu bagus banget. Dan ini dapat yang beli second, dapatnya yang made in Thailand. Bagus. Bannya pakai Diablo Rosso 110/70. Belakangnya 120/70. Dan itu udah mumpuni banget. Oke, kita ke atas sedikit. Nah, di sini ada radiator. Radiatornya ini ya, standaran.
Tapi ternyata radio standar walaupun dipakai touring, kebut-kebutan ataupun itu udah mumpuni kok. Jadi teman-teman bisa percayakanlah ke radiator ini, bagus sekali pokoknya. Selama perawatannya, air radiatornya, pompanya itu masih aktif semua, maka insya Allah cukup lah gitu. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya. Juga nggak ada perubahan teman-teman, semuanya masih standaran. Cuman memang ini juga cuma tempelan nih kayaknya. Ini cuma tempelan karena yang diganti cuman membrannya aja. Jadi membrannya pakai membran karbon 1 mili kalau salah kemarin pakainya. 1 mili kata mekaniknya. Itu pun juga udah di porting harian dan itu tarikannya luar biasa, asik banget. Asik banget. Dan ini selang radiatornya mesennya Samco, datangnya Moskow, tapi ya nggak apa-apa. Masih bagus juga. Untuk karburatornya masih karburator original Keihin, dan itu cukup kok, mumpuni banget. Oke, kita lanjut. Semuanya ini dicat. Dan untuk kaliper belakang ini make punyanya Z250 bagian depannya. Ini juga sama, sekali injek langsung ngerem. Langsung gigit, terlalu pakem juga. Entah ya, apakah positif apa enggak terserah teman-teman, karena tergantung teman-teman. Biasanya suka yang terlalu pakem atau yang enggak. Karena kalau biasanya Brembo, misalkan Brembo depan nih, mas rem depan Brembo dengan kalipernya yang 4 piston, dia punya 2. Jadi ada setengah, ada gigit, ada setengah, ada gigit. Nah kalau ini langsung gigit semuanya. Jadi bagi saya sih ini terlalu pakem, jadi kurang asik juga. Dan tadinya ini juga sempat pakai akrilik di bawahnya sini di kolong, cuman ternyata patah-patah. Waktu touring kemarin jadi patah-patah. Nah sekarang digantiin pakai standarnya. Jadi luar biasa kecepatannya di motor. Nah semuanya sama, semuanya di WTP ini. Yang karbon-karbonan semua. Cuman tetap pakai produk original ya, karena lebih kuat gitu. Nah untuk rantai pakai RK, rantainya paling oke. Dan untuk gearnya Triple S Black. Depannya ini ukurannya 40 kalau salah rantainya. Depannya ini 15, jadi 428 ya. 428 itu apa ya teman-teman ya? Saya nggak tahu tuh. Nah ini semuanya masih standaran semuanya. Dan ini juga sudah cukup mumpuni. Jadi untuk tarikan, intinya kalau teman-teman mau nyari Ninja R yang second, itu belinya yang paling nggak patokannya adalah, ya kalau saya pribadi tuh, misalkan kalau nyari pengennya gitu ya, itu yang kilometernya kayak begini nih. Dikit-dikit tapi pas dibongkar mesinnya itu masih bener-bener jujur, luar biasa bagusnya. Jadi bukan karena putaran. Dan ini adalah Ninja R. Temen yang punya ini nggak mau bikin Ninja SS atau Ninja R, karena beda semua. Ya, jadi ini motor yang paling nyaman, tapi nggak nyaman juga untuk yang goncengan yang berat badan di atas 100 misalkan. Nah itu untuk goncengan agak lebih ngendoy ke belakang dia, karena kalau untuk touring nggak asik juga gitu. Kalau misalkan untuk jarak jauh, kalau misalnya goncengan, tapi lebih baik ini motor emang dipakai buat sendiri, karena ramping gitu, langsing, cakep aja. Nah ini ngecatnya di bengkel juga, jadi ngecatnya juga luar biasa bagusnya. Merahnya juga nyala, WTP-nya juga rapih. Ini semua sudah ditutup dengan skotlet bening. Jadi aman dan aman dari goresan dan lebih awet aja catnya. Oke, kita dengar suaranya teman-teman. Bentar ya. Ini oli sampingnya pakai A747, oli mesinnya pakai Amsoil. Jadi ini udah kombinasi yang keren banget. Aduh, maaf, ada omelin tetangga ini. Oke, itu dia. Demikian video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.